Aku dikira pelit gara-gara suka memanen buah nangka di malam hari. Masa bodoh dengan omongan tetangga. Mereka tidak tahu saja alasanku memanen buah di malam hari itu. Karena, bab 2, Pak Wira melirik jam di dashboard mobil pengangkut barangnya. Sudah hampir pukul 5, gumamnya sambil menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Mobil tua itu berderik pelan, namun tetap melaju mantap di jalanan desa yang sempit. Ia harus segera sampai pasar sebelum para pedagang mulai ramai, dan hasil panen nangka dari kebunnya bisa terjual cepat. Malam sebelumnya, perasaannya bercampur antara cemas dan kesal. Ia tak menyangka akan bertemu Wati, tetangganya, saat memanen nangka di kebun belakang rumah. Wati terkenal sebagai tetangga yang selalu ingin tahu, dan mulutnya cepat menyebarkan cerita. Pak Wira tahu, jika Wati melihatnya memanen nangka di tengah malam, itu bisa menjadi bahan gosip baru di kampung. Benar saja, saat ia hendak keluar dari kebun, Wati sudah ada di sana, menatapnya dengan sorot mata curiga. Pak Wira, lagi panen ya? Boleh minta nangkanya? Wati berbisik pelan, namun nada suaranya memaksa. Pak Wira hanya mengangguk singkat, tak ingin memperpanjang pembicaraan. Ia tahu, memberi satu buah pun tak akan membuat Wati puas. Wati bukan hanya suka minta, tapi juga sering memperbesar cerita. Jadi, tanpa berkata sepatah kata, Pak Wira langsung naik ke mobil pengangkutnya dan pergi begitu saja, meninggalkan Wati yang terlihat kecewa. Dia sudah cukup sering menjadi bahan gosip, dan kali ini dia tak mau lagi terlibat. Pagi ini, ia berharap bisa menyelesaikan urusan di pasar dengan cepat. Selain menjual hasil panennya, ia juga berniat menyedekahkan sebagian hasil penjualannya ke panti asuhan yang terletak di pinggiran kota. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menyisihkan 20% dari pendapatan panennya untuk amal. Bagi Pak Wira, berbagi dengan yang membutuhkan adalah caranya bersyukur atas apa yang telah ia dapatkan selama ini. Namun, ia tak pernah menceritakan hal ini kepada orang-orang, terutama Wati, karena ia tak mau perbuatannya disalahartikan sebagai ajang pamer. Saat sampai di pasar, langit masih gelap. Beberapa pedagang sudah mulai membuka lapak, namun suasana masih sepi. Pak Wira segera menurunkan hasil panennya dan bertransaksi dengan salah satu pedagang langganannya. Setelah semuanya selesai, ia melirik ke dalam dompetnya, menghitung uang hasil penjualan. Cukup, pikirnya lega. Ia menyisihkan sejumlah uang untuk disumbangkan dan menyimpan sisanya untuk kebutuhan keluarga. Sore itu, ketika Pak Wira kembali ke rumah, suasana di gang tempat tinggalnya sudah lebih ramai. Anak-anak berlarian di depan rumah, dan ibu-ibu berkumpul di warung kecil dekat simpang. Dari kejauhan, Pak Wira melihat Wati berdiri di sana, berbicara dengan beberapa tetangga lainnya. Ia bisa merasakan sorot mata mereka tertuju ke arahnya, disertai dengan bisikan-bisikan yang semakin jelas saat ia mendekat. Pak Wira pulang tuh. Cepat sekali jualannya ya. Salah satu tetangga berkomentar, namun nada suaranya terkesan sinis. Katanya malam-malam panen sendiri, tapi nggak mau bagi-bagi. Sambung yang lain sambil melirik ke arah Wati. Pak Wira bisa merasakan ada yang tidak beres. Ia hanya menunduk dan mempercepat langkahnya menuju rumah, berharap tak ada masalah yang lebih besar. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Wira melepas sepatu dan merebahkan diri di kursi tua di ruang tamu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, suara gosip dari luar tetap terdengar samar-samar, membuatnya semakin gelisah. Masalah apalagi ini? Batinnya. Kepala Pak Wira dipenuhi pikiran. Mengapa setiap kali ia melakukan sesuatu, selalu saja ada yang disalahartikan oleh para tetangganya? Wati dan gosipnya pasti telah menyebar. Entah cerita apa yang sudah dikarangnya kali ini. Tepat ketika ia hendak bangkit untuk ke dapur, terdengar suara ketukan di pintu. Pak Wira bangkit dan membuka pintu, mendapati Wati berdiri di depan dengan wajah penuh senyum. Pak Wira, ada yang ingin saya bicarakan sebentar, boleh? Pak Wira tahu percakapan ini tak akan mudah. Ada apa, Bu Wati? Jawabnya datar. Bapak pulang dari pasar ya? Ada tetangga yang bilang Bapak panen nangka di malam hari, tapi kok nggak mau berbagi? Padahal kita kan tetangga, kata Wati sambil tersenyum licik. Pak Wira menghela napas dalam-dalam. Ia tahu ini akan terjadi, dan kini saatnya ia menghadapi gosip itu langsung. Tetapi, di saat yang sama,
Ia juga harus memikirkan cara untuk mengakhiri semua kesalahpahaman ini tanpa memperburuk situasi. Bersambung, judul, Dikira Pelit. Penulis, Aksara Sulastri. Baca kisahnya di aplikasi KBM App. Link baca sampai tamat ada di deskripsi.